Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Suratno SCY, dalam Renungan Harian hari ini, Senin tanggal 30 November 2020, bertepatan dengan Pesta Santo Andreas Rasul. Marilah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 4, ayat 18 sampai dengan ayat 22. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Saudara-saudari yang terkasih, keselamatan diberikan Tuhan kepada kita secara gratis. Dan kita ditebus Tuhan dengan sangat mahal, yakni dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang sangat berharga dan tidak dapat dibeli dengan apapun kecuali dengan hidup kita. Hidup yang harus kita persembahkan untuk kemuliaan bagi namanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengetahui bahwa setelah mengalami pencobaan di padang gurun, Allah mempercayakan pelayanan di bumi kepada putranya Yesus Kristus. Dan melalui sabdanya, Ia mengajarkan kepada kita arti sebuah pelayanan. Dalam kenyataan, selama Yesus ada di dunia ini, Yesus membutuhkan orang-orang yang mau melayani bersama Dia. Nah, ketika Yesus berjalan menyusur Danau Galilea, seperti yang kita dengarkan tadi, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon Petrus dan Andreas, yang sedang menebar jala di Danau Galilea, sebab mereka adalah penjala ikan atau nelayan. Dan ketika Yesus berjalan lagi bersama Petrus dan Andreas, Yesus melihat Yakobus dan Yohanes anak Zebedius. Dan Yesus juga mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia. Saudara-saudara yang terkasih, dalam warta Injil hari ini kita diajar tentang respon atau tanggapan positif kita atas ajakan Yesus kepada Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Mereka berempat dipilih bukan karena ketenaran nama mereka atau kekayaan, tetapi mereka dipilih karena Yesus melihat hati yang tulus di antara mereka dan mereka mau meninggalkan kehidupan mereka untuk melayani bersama-sama Yesus. Saudara saya terkasih, saat ini banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan saja dari mereka yang belum mengenal Yesus, bahkan justru dari kalangan mereka yang menyebut diri jemaat Kristiani. Kita banyak mendengar atau membaca tentang orang-orang yang bunuh diri, mulai dari orang-orang yang sangat miskin sampai mereka yang berduit, juga aktris-aktris terkenal, anak-anak muda, bahkan anak kecil pun bisa bunuh diri sebab mereka kehilangan pengharapan di dunia ini. Bahkan di kalangan umat Kristiani saja banyak yang meninggalkan iman mereka karena tidak kuat menghadapi masalah persoalan yang sedang terjadi saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kalau kita melihat gereja Tuhan, artinya persekutuan umat beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus, bisa jadi bahwa kita merasa prihatin, bahkan mungkin juga kita bisa menangis. Mengapa?
Banyak pelayanan dipakai untuk mengeruk keuntungan pribadi. Pelayanan bukan untuk melayani Tuhan, tetapi pelayanan yang dihayati sebagai job yang harus ada imbal jasa demi uang, alias pelayanan yang maunya dibayar. Tidakkah seringkali kita menjumpai sesama kita yang aktif berkegiatan di pelayanan di sekitar gereja, tetapi keluarganya berantakan, pisah rumah sampai pisah selamanya. Anaknya mungkin saja sudah lari dari rumah, bahkan mungkin bunuh diri. Lalu juga terdengar suara miring yang mengatakan bahwa ada pelayanan pilih kasih. Misal, kalau ada kematian, jika yang meninggal jemaat miskin, pihak gereja enggan melayani, atau bahkan mereka tidak dilayani. Tetapi kalau jemaat kaya, bisa tiap hari ada misa requiem misalnya. Saudara saya terkasih, pelayanan semacam ini bukan merupakan pelayanan cura animarum, pemeliharaan jiwa-jiwa para beriman yang simpatik. Melainkan pelayanan yang seperti ini bisa berdampak banyak orang mundur dari kekristenan karena pilih-pilih dalam pelayanan. Padahal mereka butuh kasih. Sadarilah bahwa selama Yesus di dunia tidak pernah mengajarkan tentang pelayanan pilih-pilih. Yesus melayani dengan kasih Bapa, dan yang Tuhan kehendaki saat ini adalah pelayanan dengan kasih Bapa itu. Pelayanan yang terutama, pelayanan yang tidak dilihat manusia, tetapi Allah Bapa di sorga yang melihat hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, yang memberi kita hidup bukanlah manusia, yang memberkati kita bukan manusia, tetapi Tuhan Allah. Maka marilah kita tanggapi panggilan Tuhan untuk melayani dengan kasih. Kita tinggalkan keegoisan kita, kesombongan kita. Pelayanan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa, mewartakan Injil, dan menjadi pelaku firman-Nya, melayani keluarga dengan penuh kasih, demikian juga dalam melayani sesama. Untuk apa kita melayani ke sana kemari, akhirnya hubungan kita dengan Tuhan berantakan dan keluarga kita hancur? Lakukanlah pelayanan yang utama. Tuhan pasti akan menunjukkan jalan bagi kita. Manakah pelayanan yang sesuai dengan kita? Ingatlah bahwa Tuhan telah memberikan talenta kepada kita menurut kesanggupan kita. Tidaklah perlu kita mencari-cari pujian dari manusia, tetapi kiranya Tuhan bangga dengan pelayanan kita kalau kita lakukan dengan benar sesuai dengan kehendak-Nya. Ya Tuhan, ajarilah aku berani menjadi penjala manusia dalam dunia saat ini. Semoga aku berani terus-menerus meniru para rasul yang setia sampai akhir hidup mereka menjadi pewarta keselamatan. Semoga darah kemartiran dan hidup kudus mereka mampu menjadi teladan bagi hidup dan perjuanganku. Amin.